Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik ya untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG sendiri, hari ini ditutup mengalami koreksi 0,62% dengan closing di area 6.704. Terpantau teman-teman, kemarin memang sempat break dari area 6.736. Ya, tapi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita perlu konfirmasi 1-2 candle yang berhasil bertahan di area 6.736. Tetapi sayangnya pada perdagangan hari ini ternyata false break, di mana opennya di 6737, sempat mencetak high sampai 6747, kemudian berangsur-angsur mengalami koreksi hingga akhirnya closing di area 6.704. Area support terdekat daripada IHSG berada di area 6.696 sampai 6.667. Sejauh ini berarti head and shoulders-nya belum dibatalkan dan masih aktif ya teman-teman. Di mana head and shoulders ini memiliki potensi turun ke area 6.495. Dan itu akan terlaksana kalau misalnya area support yang kita letakkan ternyata gagal menahan daripada penurunan IHSG. Oleh karena itu kita akan perhatikan kedua area support yang ada, ataupun ada 3. Yang terdekat 6.696, 6.667, lalu kemudian di area 6.624 sampai 6.600. Dan area yang sangat penting lainnya di 6.558. Karena kalau 6.558-nya di breakdown teman-teman, secara tidak langsung IHSG akan mengkonfirmasi double top besar, di mana ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunannya. Kalau kita cek berdasarkan data di rti.co.id, hari ini total transaksi 9,6 triliun, di mana di bagian investor chart terpantau asing melakukan net foreign buy di regional market sebesar 117,89 miliar. Kalau kita cek teman-teman, kelima saham utama yang dibeli asing hari ini ada Bank BCA, Bank BNI, ada ICBP, Goto, dan Bank Mandiri. Dari kelima saham utama ada 3 saham big banks, jadi sebenarnya masih akumulasi ya teman-teman, walaupun memang akumulasi tidak serta-merta membuat IHSG-nya bergerak naik. Walaupun saham-saham yang diakumulasi ada yang turun dan ada juga yang naik. Untuk net foreign sale pada kesempatan hari ini ada Telkom, UNTR, Adaro, INTP, dan ITMG. Jadi silakan teman-teman pantau untuk saham-saham yang di net buy ataupun yang di net sell jika teman-teman berpatokan dengan pergerakan foreign. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah JAPFA. JAPFA Comfort Indonesia pada perdagangan hari ini naik 2,07%. Setelah pada perdagangan kemarin, teman-teman sempat mencetak area low di 1180. Di mana area support yang kita letakkan adalah di area 1195 sampai kurang lebih 1155. Jadi sempat masuk sedikit ke area support dan ternyata berhasil mantul rebound dan dalam 2 hari sudah naik sekitar 3%-an. Untuk JAPFA sendiri teman-teman potensi kenaikannya berada di area 1375 sebagai area target daripada rounding bottom ketika saham JAPFA berhasil breakout dari area 1190. Kalau kita cek bersama juga saham JAPFA ini dari sisi volume juga sangat menarik ya teman-teman. Ketika berhasil break dari 1120 juga disertai dengan volume, ketika break dari 1155 juga disertai dengan volume. Bahkan pada tanggal 22 Mei ya, ketika break dari 1190 juga disertai dengan volume. Jadi harusnya JAPFA menarik untuk buy on weakness setelah sekian lama turun, harusnya ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk bisa rebound dan kembali mengalami kenaikan. Jadi silakan dipantau area support dan resisten daripada saham JAPFA.
Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah SSIA. Saham SSIA pada perdagangan hari ini naik cukup kencang ya teman-teman. Di mana hari ini naik sebesar 7,11%. Walaupun kalau kita ukur sampai high-nya sepertinya akan lebih daripada 10% sebenarnya. Tetapi memang pada saat closing ternyata close-nya masih di bawah area resisten di 466 ya. Area resistennya closingnya di 452. Kalau kita lihat teman-teman, hari ini SSIA juga didukung oleh volume ya kenaikannya. Dan sebenarnya kalau bisa breakout dari 466 ada potensi SSIA akan membuat inverted head and shoulders. Di mana potensi kenaikannya adalah di 610. Walaupun memang pola ini harus dikonfirmasi dengan breakout dulu baru bisa kita bilang sebagai inverted head and shoulders. Di mana break adalah konfirmasinya. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 442 sampai 436. Dan area support 2-nya di 404 sampai 396. Area 404 396 sendiri adalah area support yang beberapa waktu lalu kita letakkan, dan kalau kita cek teman-teman, dari area 396 ya, 396-nya kalau nggak salah dikasih itu naik sampai high hari ini lebih dari 21%. Jadi sebenarnya cukup menarik ya teman-teman. Kenaikannya disertai dengan volume, jadi silahkan diperhatikan area supportnya untuk bisa buy on weakness. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Medco. Medco Energy International. Kalau kita lihat bersama teman-teman, kita zoom out sedikit. Nah, saham Medco ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Mei ya, itu sempat breakdown daripada area support yang kita letakkan. Di mana area support yang kita taruh di 870 sampai 855 dan closingnya tuh di 840. Tetapi yang menarik pada perdagangan hari esoknya, yaitu di tanggal 24 Mei, tepatnya di hari kemarin, saham Medco berhasil rebound naik 5,95% dan membentuk inside bar ataupun candle yang ada di dalam candle sebelumnya. Dan pada perdagangan hari ini ditutup kembali naik 4,49%. Jadi sejauh ini Medco menarik ya teman-teman, dan kita bisa lihat ada potensi untuk Medco. Setidaknya pada minggu ini berhasil close di atas 855. Yang membuat head and shoulders-nya sejauh ini masih batal dengan potensi kenaikan kembali menuju ke kisaran area 1000. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness tentu bisa gunakan area 870 855 dan bisa gunakan area stop loss di bawah 840 ya, di mana 840 adalah area low daripada beberapa hari lalu ketika breakdown dari area supportnya. Jadi silakan teman-teman pantau 870 855 ataupun area 1000 sebagai area resisten terdekat daripada saham Medco. Dan saham terakhir teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah NSSS. Nusantara Sawit Sejahtera. Beberapa waktu yang lalu saham NSSS itu berhasil break dari 144, di mana ini adalah area sideways ya teman-teman. Setelah berhasil breakout, sempat retest turun ke bawah dan sejauh ini bergerak naik ke atas. Dan untuk potensi kenaikannya setelah break dari 144 adalah ke area 156. Di mana closing hari ini di 150, jadi ada sekitar 6 poin lagi naik ke atas ya teman-teman. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 149 147. Itu harusnya menjadi area yang cukup menarik untuk buy on weakness. Dan kalau misalnya kita gambarkan sebuah pola lanjutan teman-teman, sebenarnya di sini ada sebuah pola baru, yaitu cup and handle. Ini adalah cupnya dengan low di 132, dan yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Dan kalau kita ukur bersama potensi kenaikannya dari area bagian bawah ya, tepatnya di kisaran 132 sampai area neckline di 149. Kita letakkan nih kalau misalnya besok bisa melanjutkan kenaikannya ya. Kalau sekarang kan memang sudah breakout ya teman-teman. Bisa melanjutkan kenaikannya, ada potensi naik setidaknya ke area
167. Artinya akan mencetak new all time high, di mana all time high sekarang berada di area 164. Jadi silakan teman-teman perhatikan 149, 147 kalau dikasih kesempatan koreksi menarik untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau lihat dulu, pantau dulu juga tidak ada masalah dengan potensi kenaikan yang terdekat 156. Kemudian area all time high 164 dan 167. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama adalah Japfa, ada SSIA, ada Medco, dan yang terakhir adalah NSSS. Disclaimer all, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali, analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.